اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا وتلى. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا وتلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
para mahasiswa, mahasiswi, jamaah pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidah. Segala puji dan rasa syukur sudah semestinya kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Tuhan yang telah mengaruniakan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita tidak pernah mampu menghitungnya. Semoga dengan segala pujian dan ungkapan rasa syukur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Semoga dengan salawat serta salam tersebut, kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dan berhak mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Para mahasiswa, mahasiswi, jamaah LPPK UIN Antasari Banjarmasin, rahimakumullah. Pada kesempatan ceramah pengajian online kali ini, saya akan membahas tentang indikator suksesnya ibadah puasa Ramadan yang dilakukan oleh seorang muslim. Sampai hari ini kita sudah memasuki hari ke-5 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dalam hal menjalankan ibadah puasa, insya Allah kita semua sudah biasa melakukannya. Sejak masa kanak-kanak atau sebelum usia baligh, sudah puluhan kali kita menjalankan ibadah Ramadan. Kita semua sudah tahu seperti apa rasanya lapar dan dahaga ketika kita berpuasa. Yang kita tidak pernah tahu itu adalah apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Apakah di akhir Ramadan nanti kita termasuk orang-orang yang layak merayakan hari raya Idul Fitri, dalam arti merayakan hari kembali kepada fitrah kemanusiaan yang sesungguhnya, yaitu sebagai makhluk fisik spiritual yang bermoral dan berkesadaran sosial. Nah, para mahasiswa jamaah pengajian online LPPK UIN Antasari rahimakumullah, insya Allah nanti setelah sebulan penuh kita menjalankan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, maka di tanggal 1 Syawal kita umat Islam merayakan hari Idul Fitri, hari kembali kepada fitrah kesucian. Dalam agama Islam, penempatan hari Idul Fitri setelah bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang kebetulan atau kosong tanpa makna. Idul Fitri atau kembali kepada fitrah merupakan suatu tujuan yang ideal dari setiap mukmin yang telah menjalankan segala aktivitas ibadah dengan penuh keikhlasan selama bulan Ramadan. Nah, sayangnya sekali lagi tidak ada satupun di antara kita yang dapat memastikan apakah dirinya atau diri kita telah benar-benar kembali kepada fitrah yang merupakan tujuan ideal dari ibadah Ramadan yang kita lakukan tadi. Kita hanya bisa berharap dan memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, qiyam Ramadan kami, khusyuk, tadarru' dan ibadah kami yang tidak pernah sempurna, serta sempurnakanlah segala kekurangan kami. Para mahasiswa jamaah pengajian online LPPK UIN Antasari rahimakumullah, ada beberapa indikator
yang dapat menunjukkan apakah puasa dan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu sukses, berhasil menghantarkan kita kembali kepada fitrah, sebagaimana yang tadi diungkapkan. Indikator yang pertama adalah apakah ibadah puasa Ramadan berhasil menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 183, firman Allah tentang kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, istilah takwa dalam ayat tersebut tadi, dalam ayat 183 surah Al-Baqarah tadi, tidak diungkapkan dalam bentuk isim fa'il atau dengan kata muttaqin. Sehingga maknanya menjadi setiap orang yang berpuasa pasti menjadi orang yang bertakwa. Istilah takwa dalam ayat tadi justru diungkapkan dalam bentuk kata fi'il mudhari' dengan kata tattaqun, la'allakum tattaqun, yang bermakna kalau fi'il mudhari' sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan saat ini atau kini dan seterusnya. Dengan demikian, maka ketakwaan yang dimaksud dalam ayat tentang puasa tadi adalah sebuah perbuatan yang harus terus-menerus kita lakukan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya di luar Ramadan. Nah, pemahaman seperti ini juga sesuai dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Di awal-awal surah Al-Baqarah antara lain disebutkan juga dalam bentuk fi'il mudhari' yang bermakna sebagai perbuatan yang dilakukan kini dan seterusnya. Kita bisa baca awal-awal surah Al-Baqarah dalam Al-Quran dinyatakan ciri pertama orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna. Nah, ini fi'il mudhari', yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada yang gaib. Ibadah puasa selama bulan Ramadan jelas kuat sekali. Telah menanamkan kebiasaan dalam jiwa kita masing-masing untuk senantiasa beriman kepada yang gaib. Siapapun kita dan apapun profesi kita, benih-benih keimanan kepada yang gaib ini mestinya terus kita pupuk dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pejabat tidak akan korupsi jika saat dia menjabat, dia beriman kepada yang gaib. Seorang pedagang atau pengusaha tidak akan berlaku curang jika saat ia berdagang, ia beriman kepada yang gaib. Dan bahkan seorang pencuri tidak akan mencuri jika saat itu dia beriman kepada yang gaib. Nah, dengan keimanan kepada yang gaib ini, kita akan selalu mawas diri karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua dari orang yang bertakwa dalam Al-Quran disebutkan wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang senantiasa mendirikan salat. Selama Ramadan, kita juga membiasakan diri mendirikan salat. Meskipun dalam keadaan lapar dan haus, baik itu salat fardu ataupun salat-salat sunnah tetap kita lakukan. Kebiasaan ini juga mestinya tetap kita jaga di luar bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa salat itu adalah pilar agama Islam, imaduddin. Siapa yang menegakkannya berarti dia telah menegakkan agama ini. Dan siapa yang merubuhkannya berarti dia telah merubuhkan agamanya. Ibadah salat
merupakan ibadah yang paling pertama kali diperhitungkan pada hari akhir nanti. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Selama di dunia ini, salat juga merupakan pembeda antara seorang yang mengaku muslim dan orang yang non-muslim. Sekalipun mungkin sehari-hari kita menyaksikan bahwa seorang tampak berperilaku baik, tetapi jika dia tidak mendirikan salat, maka tidak ada bedanya antara orang itu dengan orang kafir. Para mahasiswa-mahasiswi jamaah pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin rahimakumullah, ciri ketiga dari orang yang bertakwa dalam awal surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa dengan ikhlas menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka terima. Berdasarkan petunjuk dari potongan ayat Quran ini, kita dapat mengatakan bahwa rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu tidak semata-mata berupa harta, tapi juga bisa berupa ilmu pengetahuan, berupa kekuatan, tenaga, dan lain sebagainya. Dengan demikian, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa gemar memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa harta, berupa nasihat, atau berupa bantuan tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, baik wahyu berupa Al-Quran maupun wahyu berupa hadis-hadis Nabi yang sahih. Juga beriman kepada wahyu yang diturunkan atas Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi, keseharian orang yang bertakwa tidak pernah terpisah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Seorang yang bertakwa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka akan gemar membacanya, menggali petunjuknya, dan mengamalkan segala ketentuan-ketentuannya. Para mahasiswa-mahasiswi jamaah pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin rahimakumullah, ciri yang kelima dari orang yang bertakwa menurut Al-Quran adalah wabil akhiratihum yuqinun, yaitu orang-orang yang selalu yakin dengan adanya hari akhirat. Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi. Di akhirat, seluruh manusia, seluruh umat manusia akan menerima ganjaran amal perbuatannya selama hidup di dunia ini dengan seadil-adilnya. Siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan beruntung karena akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan siapa yang lebih berat timbangan dosanya, maka dia akan menyesal selama-lamanya karena akan dimasukkan ke dalam neraka. Selama hidup di dunia ini, orang yang bertakwa, yang meyakini akan adanya hari akhirat, tentu tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan amal kebajikan, meskipun tampak kecil dan tidak berarti apa-apa. Karena orang yang bertakwa yakin akan firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, meski sebesar zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan, meski sebesar zarrah sekalipun, niscaya dia juga akan melihat ganjarannya. Para mahasiswa-mahasiswi jamaah pengajian online LPPK UIN Antasari Banjarmasin, indikator yang kedua
dari orang yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah mereka yang meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Ramadan bukan semakin kendor, tetapi justru semakin gemar berbuat kebaikan dan semakin menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan kata-kata dan perbuatan yang batil atau dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikan amal ibadah puasanya. Nah, para mahasiswa-mahasiswi jamaah pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, sebagai kesimpulan, di antara indikator suksesnya ibadah puasa yang kita lakukan selama ibadah Ramadan, selama bulan Ramadan, adalah dapat dilihat dalam perilaku keseharian kita. Apakah semakin baik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan itu semua hanya diri kita masing-masing yang mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.